Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofyan Triana. Di sini saya akan menyampaikan video pertama terkait kuliah rekayasa jalan rel. Sebelumnya semoga semuanya sehat selalu. Kita akan masuk ke dalam materi yang pertama untuk dalam video ini, yaitu mengenai struktur jalan rel. Hal yang pertama yang kita pelajari dalam struktur jalan rel adalah mengenai pemoyan. Jadi pemoyan pada jalan rel ini ada pada dua hal, pemoyan rel pendek dan pemoyan rel panjang. Nah, di sini adalah pemoyan rel pendek, di mana pemoyan rel pendek ini mengikuti hukum-hukum yang ada yang dalam materi sekolah, mungkin di SMA sudah pernah dilakukan oleh Anda semua. Di sini sangat simpel sekali bahwa perpanjangan rel atau delta L ini adalah perpanjangan kiri dan kanan dari rel. Kenapa ini memanjang pada arah memanjang? Karena bagian yang paling mudah untuk memuai adalah bagian arah panjang, penampang yang paling kecil. Untuk atas bawah kiri kanan sebenarnya dia juga memuai, cuman dalam hal ini tidak terlalu berpengaruh pada keamanan berlalu lintas kereta api, karena yang paling berbahaya adalah memang yang arah memanjang. Kenapa? Karena setiap rel ini akan saling mendesak sehingga akan mengalami bengkok kalau berbenturan antar rel. Nah, rumus ini sangat sederhana. Saya rasa ini penjelasannya begini ya. Jadi delta L sama dengan L kali alfa kali delta T. L ini adalah panjang rel. Seperti kuliah sebelumnya, panjang rel yang ada di Indonesia ini ada dua, ada yang 17 meter dan yang 20 meter. Untuk alfa sendiri adalah koefisien memuai linear baja. Ini sudah tertentu karena sifatnya rel itu yang pabrifikasi. Tentunya koefisien memuainya juga mungkin sama untuk setiap produk gitu. Lalu delta T ini adalah perubahan suhu di mana rel itu berada. Jadi misalkan di suatu daerah ada suhu tertinggi dan suhu terendah, nah itulah adalah perubahan suhunya. Nah, ini kalau kita hitung sangat simpel sekali, satuannya mengikuti rumus tersebut, nanti hasilnya adalah delta L, yang mana delta ini adalah perpanjangan setiap ujung rel L1 dan L2. Adapun yang kedua mengenai pemuaian rel panjang, di sini ada beberapa syarat, asumsi dan gejala yang terjadi, di mana syarat pemuaian rel panjang ini adalah bahwa setiap rel ini terpegang dengan erat di bantalan. Ini adalah faktornya diutamakan pada alat penambat rel, di mana alat penambat rel ini dapat memegang rel erat di bantalan, sehingga asumsi yang ditetapkan di awal adalah antara rel dan penambat dan bantalan merupakan satu kesatuan, sehingga ini bisa disebut rel panjang, sehingga efek muainya ini bisa saling mendesak antar rel ya. Ini adalah asumsi yang ditetapkan. Lalu gejala-gejala yang mungkin dalam pemuaian rel panjang ini adalah terjadi pada yang paling ujung. Nah, ini jarang diterapkan juga di Indonesia. Yang paling sering diterapkan adalah perhitungan pemuaian rel pendek. Kenapa? Karena faktor delta T di Indonesia lumayan cukup tinggi, di mana kita negara tropis ya. Suhu siang sangat panas, suhu malam itu cenderung dingin walaupun tidak terlalu dingin ya. Tapi kita adalah negara tropis yang panas sehingga suhu siangnya sangat tinggi. Untuk perhitungan pemuaian pada rel panjang, rumus dasarnya sama dengan pemuaian rel pendek. Hanya saja karena ada hambatan dari penambat dan bantalan kayu, maka ada suatu konstanta tertentu di mana hambatan pemuaian ini dipengaruhi oleh kekuatan bantalan kayu dan bantalan beton dan penambat, sehingga ada perubahan pada rumus penambahan pada pemuaian rel pendek. Ini adalah celah yang diperlukan untuk pemuaian rel panjang, di mana ada celah tertentu yang dihitung dalam rumus ini berdasarkan turunan dari rumus yang sebelumnya, bahwa C ini adalah kebutuhan gap antar rel
panjang yang diperlukan untuk agar rel ini tidak saling bertabrakan, sehingga saat menyambung seperti lihat dalam gambar itu ada gap kecil di mana di sana ada konektor yang menghubungkan dua rel. Baik, kita masuk ke dalam struktur rel yang mengalami tegangan akibat beban yang bekerja di atasnya. Jadi ada asumsi yang perlu ditetapkan di mana rel ini menumpuk pada banyak bantalan, di mana bantalan ini merupakan sebuah gelagar menerus pada banyak peretakan. Tekanan roda kereta api pada rel sifatnya terpusat dan dinamis. Kenapa? Karena roda itu pada satu titik temu dengan rel dan dia bergerak gitu ya. Jadi ada beban bergerak di atasnya rel, sehingga ini menjadi dasar-dasar perhitungan asumsi untuk tegangan rel. Di sini Anda harus memperhatikan juga modulus kekewajaran rel, di mana ini sudah tertentu angkanya karena tadi ya, rel itu adalah barang fabrikasi. Lalu ada faktor amblas di mana ini ditentukan oleh modulus resesi baja dengan dengan modulus kekewajaran rel. Dia ada faktor yang kemungkinan rel ini bisa amblas. Lalu perhitungan berdasarkan analisis struktur biasa ya, di mana ada momen maksimum yang terjadi, ada momen yang melandut ya, momen yang sifatnya melandut akibat beban yang lewat ya. Dan ini ada besaran maksimum yang mungkin terjadi. Nah, tegangan rel ini adalah dalam notasi tau max ya, sama dengan momen maksimum dibagi dengan Wx. Setelah tegangan terjadi pada rel, maka tegangan selanjutnya akan muncul di bantalan. Jadi prinsip awalnya adalah tegangan dari gaya dari atas berupa gaya terpusat dari roda, di mana roda menekan rel akan membuat tegangan dan rel ini akan menekan pada bantalan dan timbul tekanan juga. Nah, di sini adalah beban tekanan pada bantalan dipengaruhi oleh tadi ya yang saya jelaskan. Lalu untuk jarak ukuran bantalan ini sifatnya sudah tertentu, di mana bantalan ini adalah ukurannya standar, ada beberapa pilihan. Lalu jarak antar bantalan juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun PM Nomor 60 tahun 2012. Lalu juga dipengaruhi oleh jarak ganda dari kereta api yang beroperasi di atasnya. Nah, beban tegangan bantalan ini adalah Q dibagi A. Jadi Q itu adalah sebuah gaya yang terjadi akibat beban dinamis dibagi dengan penampang dari bantalan. Yang mana kita tahu bahwa rumus tekanan itu adalah gaya dibagi luas tekan. Selanjutnya dari bantalan, gaya yang terjadi tersebut akan diteruskan menuju balas. Nah, balas ini adalah bagian dari batuan yang ada di bawah bantalan, yang pernah saya jelaskan bahwa sifat dari balas ini dapat mengalirkan air, terbuat dari batu pecah ya. Tidak dipengaruhi oleh muka air ya, jadi dia memang murni saling ikatan atau interlocking antar agregat atau batu pecah yang ukurannya spesifik, di mana balas ini dapat menjadi sebuah landasan dari bantalan. Nah, rumus bantalan serta balas sendiri adalah tergantung dari jarak bantalan yang dipasang, lalu ada modulus dari material balas sendiri, lalu ada modulus resistance dari bantalan akan menekan balas. Nah, dia akan mengalami friksi plastis dulu gitu ya sebelum dia plastis. Lalu ada juga momen inersia penampang bantalan. Nah, ini adalah tegangan satu adalah tegangan pada balas. Berikutnya adalah tekanan pada tanah dasar, di mana bagian ini merupakan bagian paling bawah dari struktur jalan rel, di mana dia akan mengalami beban, akan mengalami tegangan akibat gaya yang terjadi pada balas. Nah, tegangan pada tanah dasar ini dihitung berdasarkan dari tegangan balas. Nah, untuk kasus-kasus tertentu
ada kemungkinan tegangan tanah dasar bisa lebih besar dibanding balas ya, tergantung dari tebal balas ya. Nah, tapi setelah saya jelaskan bahwa balas ini juga ada ukuran-ukuran tertentu yang diterapkan. Kita sekarang masuk kepada contoh perhitungan tegangan struktur jalan rel, di mana di sini ada soal. Ini saya ambil dari soal-soal antara tahun 2014 sampai 2019. Soalnya hampir mirip gitu ya, hanya saja mungkin angkanya berbeda. Nah, di sini saya baca, hitunglah tegangan struktur jalan rel untuk beban roda ya. Untuk beban roda ingat ya, 20 ton. Nah, ini kadang di beberapa soal ada tulisan begini, untuk misalkan lokomotif dengan berat total 90 ton dengan jumlah roda ada dengan jumlah gandar ada 6. Anda harus menghitung dulu berarti beban rodanya. Nah, kalau di soal ini beban roda sudah diketahui. Baik, saya lanjut. Nah, kecepatan kereta api ini direncanakan 120 km per jam. Jenis rel yang digunakan adalah tipe R54. Jarak antar bantalan berjarak 60 cm, lebar bantalan adalah 20 cm, dan tebal balas adalah 1,2 meter. Nah, dari soal ini Anda diminta menghitung tegangan struktur jalan rel mulai dari atas sampai bagian yang paling bawah, mulai dari rel turun ke bantalan, turun ke walas, hingga turun ke tanah dasar atau subbed. Ini adalah tegangan pada rel. Yang pertama dihitung berdasarkan rumus yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Nah, di sini saya langsung saja mungkin ke angka dulu aja ya, bahwa tegangan rel yang dihasilkan di sini adalah besarnya adalah 2,8 ton per cm persegi ya. Jadi sangat luar biasa berat sekali tegangan yang terjadi pada rel. Untuk ukuran 1 cm persegi dia mengalami gaya sebesar 2,8 ton. Nah, tentunya ini lumrah ya untuk jalan kereta api, karena memang kereta api itu bebannya memang sangat berat. Selanjutnya adalah tegangan pada bantalan atau T-tow bantalan. Nah, sebelum kita masuk ke hitungan, di sana ada tabel spesifikasi bantalan yang saya ambil dari Permen Hub nomor 60 tahun 2012. Nah, ini sudah tertentu ya, dari panjang, lebar, tinggi sudah tertentu. Lalu kita di sana menghitung dulu Q ya. Q itu adalah beban yang gaya yang terjadi pada bantalan akibat transfer beban dari rel. Nah, semua angka yang tidak ada di sini saya asumsikan lebar rel itu adalah kereta api 1435. Jadi ingat ya, di Indonesia itu hanya ada dua, lebar rel 1067 dengan lebar rel 1435 mm. Nah, lebar penampang bawah dari rel ini adalah sesuai dengan tipenya R54 adalah 140 mm. Anda bisa lihat di tabel spesifikasi rel yang ada di Indonesia ya. Ini ada di kuliah yang kedua kalau tidak salah. Nah, di sana Anda langsung bisa menghitung luas tekan antara rel dan bantalan, jadi luas kontak ya, kontak yang terjadi antara rel dan bantalan. Nah, di sana Anda bisa menghitung tegangan pada bantalan di mana besarnya adalah 142,5 kg per cm persegi, mengecil ya dibanding dengan tegangan rel, sesuai prinsip yang kita pegang sejak awal Anda belajar mata kuliah transport ya, dimana tegangan itu harus ditransfer sampai bawah menjadi lebih kecil. Agar apa? Agar mutu struktur yang Anda buat bisa lebih murah gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tegangan pada balas, di mana ini adalah tegangan yang terjadi akibat tekanan dari bantalan terhadap batu-batu pecah yang ada pada balas. Jadi ini dipengaruhi oleh jarak antar sumbu rel dan jarak antar bantalan. Nah, sesuai rumus yang ada, Anda bisa menghitung tegangan pada balas. Nah, di sini tambah mengecil ya, 1,48 kg per cm persegi. Andai kata kita bayangkan ukuran batu pecah itu yang digunakan oleh rel itu bervariasi ya, tapi ukurannya mungkin sekitar 3/4 inch ke atas ya, atau 1 inch, dimana kalau kita tahu bahwa 1 inch itu adalah 2,54 cm. Nah, andai kata ini diberi beban 1,48 kg mungkin tidak pecah ya. Nah, makanya ya, angka yang Anda hitung harus masuk akal, dimana ini kita harus secara logis bisa menghitung kira-kira sebuah batu pecah yang ukurannya 1 inch atau 2,54 cm ini dapat menahan beban 1,48 kg. Yang terakhir adalah tekanan pada tanah dasar.
yang merupakan transfer dari tegangan pada balas berlanjut ke tanah dasar. Yang kita tahu bahwa tegangan pada tanah dasar ini bisa lebih besar ataupun lebih kecil dibanding tegangan pada balas, tergantung tebal dari balas itu sendiri. Nah, di sini dihasilkan bahwa tegangan pada tanah dasar lebih kecil dibanding tegangan balas, sebesar 0,532 kg, ya, hampir sepertiganya dari tegangan pada balas. Nah, ini masuk akal juga. Kenapa? Karena tanah dasar ini CBR-nya lebih rendah dibanding CBR dari batuan, ya. CBR tanah untuk tanah dasar untuk kereta api apabila itu tanah asli itu dalam syarat PM nomor 60 tahun 2012 itu adalah 6%. Sedangkan untuk tanah timbunan itu kalau tidak salah adalah 8%. Saya rasa untuk ukuran segini angka CBR tersebut memenuhi apa yang disyaratkan dalam aturan mengenai kekuatan tanah dasar. Baik, bagaimana kalau kita rekap perhitungan itu? Nah, saya tulis di sini rekap dari perhitungan tegangan mulai dari atas sampai dengan ke bawah. Kita lihat ya satu persatu bahwa tegangan makin ke bawah itu makin mengecil. Ini pasti begini, mungkin kecuali ya kalau balasnya terlalu tipis, maka ada kemungkinan tegangan tanah dasar yang akan lebih besar dibanding tegangan balas. Tapi secara umumnya bahwa tegangan itu harus makin kecil ke bawah, sehingga mutu material yang digunakan oleh Anda sebagai perencana struktur atau perencana sipil, ya, Anda dapat melihat ya bahwa mutu material yang digunakan tentunya untuk yang paling atas dia harus menahan beban seperti itu gitu ya, dan untuk yang paling bawah Anda harus menyiapkan tanah dasar seperti itu, sehingga ini secara logis hitungan kita sudah betul ya, dimana besarnya tegangan adalah makin kecil menuju ke tanah dasar. Baik, itulah kuliah kita mengenai struktur jalan rel, di mana saya sudah memberikan contoh dari perhitungan tegangan rel. Nah, sekarang bagaimana kalau kereta apinya adalah magnetic levitation ya, maglev ya. Apakah di sana ada tegangan?